Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Psikologi Eksperimen yang beranggotakan saya Muhammad Arif Purnomo Haji, Ihsanti Kaputri, dan Amrina Kusuma Pertiwi. Di sini kami akan memaparkan hasil proposal penelitian eksperimen kami mengenai pengaruh musik Mozart terhadap konsentrasi mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang dalam bermain game Piano Tales. Berikut pemaparan dari kami. Latar belakang kami mengambil tema tersebut karena game saat ini tidak hanya sebagai pengisi waktu luang, namun juga sebagai penghilang rasa penat dan juga untuk melupakan sejenak kesibukan rutinitas. Dan dari game, kita juga bisa belajar untuk mengikuti instruksi atau perintah agar nantinya rasa patuh terhadap sebuah peraturan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Dan ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketika bermain game akan meningkatkan koordinasi antara pergerakan tangan dan mata. Nah, dari hal tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan game Piano Tales ini. Dalam permainan Piano Tales, kemampuan konsentrasi seorang pemain game akan meningkat karena harus menyelesaikan beberapa tugas, melewati segala rintangan, dan juga memonitor jalannya permainan. Nah, tak hanya itu, ritme yang semakin cepat akan membuat pemain game akan tergesa-gesa, terburu-buru, dan bahkan bisa gagal. Nah, dari sini kami ingin membuat sebuah penelitian eksperimen dengan menggunakan musik Mozart yang dikenal dapat meningkatkan konsentrasi ketika kita mendengarkannya. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya, maka dari itu dapat diidentifikasi masalah yang akan kami bahas dalam penelitian ini, yaitu apakah keberadaan musik Mozart berpengaruh terhadap konsentrasi mahasiswa psikologi dalam memenangkan permainan Piano Tales ini. Berdasarkan perumusan masalah, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh musik Mozart terhadap konsentrasi mahasiswa saat bermain game Piano Tales. Berikutnya ada manfaat penelitian. Nah, dari manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritis sendiri, yang pertama adalah memberikan informasi edukasi dalam fungsi musik Mozart untuk mengembangkan fungsi kognitif pada manusia, seperti halnya konsentrasi saat bermain game, saat belajar, dan kondisi yang lain. Lalu yang kedua ada memperkaya penelitian-penelitian dalam ilmu psikologi, terutama dalam psikologi pendidikan, di mana dalam hal ini adanya hubungan musik Mozart terhadap konsentrasi seseorang. Kemudian secara praktis, yang pertama, bagi mahasiswa dan anak lainnya dapat mengetahui fungsi dari musik Mozart tersebut dalam bermain game Piano Tales. Nah, dapat juga membantu mengembangkan konsentrasi ketika belajar. Lalu yang kedua, orang tua akan sedikit lega ketika anak bermain game karena mengetahui sisi positifnya. Nah, dalam hal ini, sebagai pertimbangan model belajar baru ketika di rumah. Baik, berikutnya ada keaslian penelitian. Nah, dalam penelitian ini, kami mengambil dua penelitian terdahulu, yaitu dari Saudara Saifutur Rahmi Hidayat dan juga Widiawati. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifutur Rahmi Hidayat, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, angkatan 2010, yaitu menunjukkan bahwa adanya pengaruh musik klasik terhadap peningkatan daya tahan konsentrasi saat belajar. Lalu berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Widiawati yang berjudul pengaruh musik Mozart terhadap peningkatan konsentrasi siswa. Nah, dalam penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena dalam hal ini dapat dilihat dari subjek, tempat, dan juga metode analisis yang digunakan oleh kami, serta stimulus yang digunakan. Nah, lalu penelitian yang dilakukan oleh Saifutur Rahmi Hidayat dan juga Widiawati ini memiliki stimulus yang sama, yaitu belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh kami itu menggunakan stimulus game Piano Tales. Perkenalkan, nama saya Ihsanti Kaputri. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 dari proposal penelitian kami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai landasan teori, yang dimana konsentrasi sebagai variabel terikat kami. Definisi dari konsentrasi tersendiri yaitu berasal dari sebuah kata yang memiliki arti pemusatan, pengumpulan, penghimpunan sesuatu pada suatu tempat atau suatu fokus. Lalu ada pengertian lain menurut Siswanto, bahwa ia menyebutkan konsentrasi yaitu kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada suatu objek yang sedang dihadapi. Dan pengertian lain dari Tusan, ia menyatakan bahwa seseorang ketika sedang berkonsentrasi, ia akan berusaha untuk tidak memperdulikan objek-objek lain
yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitas yang sedang dilakukannya. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek dari konsentrasi tersendiri. Aspek yang pertama yaitu pemusatan. Lalu ada motivasi, rasa khawatir, perasaan tertekan, lalu gangguan pemikiran, serta gangguan kepanikan dan kesiapan. Lalu variabel bebas kami yaitu musik Mozart. Definisi dari musik Mozart tersendiri yaitu suatu jenis musik yang membawa dampak baik dalam segi kesehatan dan dalam segi kecerdasan juga. Lalu ada pengertian lain menurut Roger dan Walter. Ia menyebutkan bahwa musik Mozart sendiri yaitu alunan nada musik klasik, khususnya Mozart mempunyai ritme atau irama yang sesuai dengan gelombang alfa. Gelombang alfa merupakan kondisi dalam keadaan rileks atau ritme tubuh menjadi lambat. Lalu ada aspek-aspek dari musik Mozart, yaitu terdiri dari suara, nada, ritme, harmoni, lalu melodi dan notasi. Dan selanjutnya ada dinamika psikologi. Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri dari Sultan Syarif Qasim Riau angkatan 2010 menyatakan bahwa pengaruh musik Mozart terhadap daya tahan konsentrasi seseorang itu sangat signifikan. Sedangkan dalam permainan piano Tilens, keberadaan musik Mozart sangat mempengaruhi konsentrasi bagi yang memainkannya. Kesimpulannya bahwa musik Mozart itu akan menjadikan kondisi jiwa dan fisik kita menjadi lebih rileks dan meningkatkan daya tahan tubuh kita menjadi lebih konsentrasi. Nah, untuk yang terakhir dari bab 2 ini yaitu ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian kami dapat disimpulkan dari beberapa teori yang telah diuraikan bahwa hipotesis yang dapat ditarik yaitu adanya pengaruh musik Mozart terhadap konsentrasi mahasiswa dalam bermain game piano Tilens. Nama saya Amrina Kusuma Pertiwi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan musik Mozart sebagai variabel bebas dan konsentrasi sebagai variabel tergantung. Musik Mozart sendiri memiliki definisi operasional yaitu satu jenis musik klasik yang membawa dampak baik dalam segi kesehatan maupun dalam hal kecerdasan, kemampuan kognitif serta afektif seseorang. Sedangkan definisi operasional dari konsentrasi merupakan kemampuan mahasiswa untuk memusatkan perhatian terhadap objek yang dilakukan selama proses bermain game piano Tilens, serta mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek tersebut. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Kami mengambil lokasi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, tepatnya di ruang B310. Sedangkan waktu penelitian yang kami ambil adalah di pukul 12 hingga 12.50, yaitu menyesuaikan waktu senggang mahasiswa di jam istirahat. Kemudian subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi semester 4 angkatan 2018 di UIN Wali Songo Semarang. Sedangkan sampel diperoleh secara non-random pada mahasiswa psikologi semester 4 yaitu di kelas C, sesuai dengan perkiraan peneliti dan subjek yang tersedia pada saat itu. Dalam penelitian ini, jumlah subjek yang terlibat adalah 10 mahasiswa psikologi kelas 4C. Kemudian jumlah subjek dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang masing-masing berjumlah 5 orang. Kemudian ada desain eksperimen. Dalam penelitian ini, kami menggunakan desain kuasi eksperimen ulang non-random.
Awalnya kedua kelompok diberi tes awal atau pretest dengan tes yang sama. Setelah itu kemudian kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus, yaitu kelompok eksperimen diberi perlakuan untuk mendengarkan musik Mozart, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Setelah itu, kedua kelompok diberikan tes akhir atau post-test dengan tes yang sama. Lalu pada prosedur penelitian ini, material yang kami gunakan antara lain yang pertama, alat tulis untuk mencatat hasil tes. Yang kedua, handphone dengan game piano tiles, dan yang ketiga ada lembar observasi. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan yang pertama, sebanyak 10 subjek yang tadi dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok kontrol dan yang kedua kelompok eksperimen. Kemudian kedua kelompok itu jumlahnya dibagi menjadi dua, kelompok eksperimen berjumlah 5 orang dan kelompok kontrol berjumlah 5 orang. Kemudian masing-masing kelompok bermain game piano tiles secara bersamaan. Lalu yang kedua, kelompok kontrol bermain game lagi tanpa musik Mozart dan kelompok eksperimen diberikan musik Mozart. Lalu hasil dari post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan guna untuk mengetahui perbedaannya. Lalu masing-masing mengisi lembar observasi yang peneliti sediakan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini terdiri dari uji asumsi dan uji hipotesis. Untuk uji asumsi tersendiri kami menggunakan dua uji. Yang pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji normalitas, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik parametrik paired sample t-test. Karena dalam penelitian ini terdapat dua kelompok data, yaitu post-test dan pre-test. Sebelum melakukan t-test, dilakukan pengujian normalitas data pre-test dan post-test untuk mengetahui apakah konsentrasi mahasiswa dalam bermain game piano tiles berdistribusi normal atau tidak. Jika data penelitian sudah normal dalam uji normalitas, maka uji paired sample t-test dengan SPSS dapat dilakukan. Kemudian perhitungan uji normalitas skor konsentrasi dalam bermain menggunakan bantuan SPSS versi 21. Dan yang kedua, uji homogenitas. Pengujian homogenitas varians data pretest dan post-test musik Mozart dilakukan untuk mengetahui apakah varians data kedua kelompok sama atau berbeda. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam program SPSS versi 21, tepatnya menggunakan uji t-test. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan analisis SPSS paired sample t-test. Sekian kemudian dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji asumsi dan analisis data, penelitian ini terdapat pengaruh musik Mozart terhadap konsentrasi mahasiswa dalam bermain game piano tiles.